Jangan lupa apa? like, comment, and share. أيها الأصدقاء وأيتها الصديقات، أعزكم الله تعالى جميعا. كيف حالكم؟ لعلكم مسرورون. والحمد لله في هذه العجالة نعود مرة أخرى في برنامجنا هذا، وهو البرنامج تعليم اللغة العربية أو تعليم علم النحو لغير الناطقين بها. Jadi langsung saja teman-teman sekalian, kita kembali bertemu di video kali ini tentunya untuk membahas seputar dasar-dasar ilmu nahwu untuk pemula. Jadi teman-teman yang ingin mempelajari ilmu nahwu bagi pemula, tentunya video ini sangat bermanfaat karena kita akan membahas seputar dasar-dasar ilmu nahwu yang tentunya diambil dari kitab yang sangat terkenal, yaitu Matnu al-Jurumiyah, ya, Matan Jurumiyah yang ditulis oleh Imam As-Sanhaji. Baiklah teman-teman sekalian, di video-video sebelumnya alhamdulillah kita sudah membahas tentang pembagian kalam yang pertama, yaitu isim. Ya, kita membahas tentang pengertian isim, begitu pula dengan tanda-tanda isim. Dan di video kali ini insyaallah taala kita akan membahas pembagian kalam yang kedua, yaitu fi'il. Fi'ilun. Ya, kita akan membahas tentang pembagian kalam yang kedua. Kita akan menjelaskan apa itu fi'il, apakah fi'il itu adalah sesuatu yang wow atau bagaimana. Ya, insya Allah kita akan jelaskan di video kali ini. Dan tentunya sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwasanya pembagian kalam yang pertama adalah isim, memiliki tanda-tanda, dan kita telah menyebutkan tanda-tanda isim. Begitu pula fi'il teman-teman sekalian, memiliki tanda-tanda yang dengan tanda-tanda tersebut kita bisa membedakannya antara isim dan huruf. Ya, baiklah teman-teman sekalian, fi'il di dalam ilmu nahwu atau di dalam bahasa Arab ya sering diterjemahkan dengan istilah fi'il adalah kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa qataranat bi zamanin wad'an. Ya, fi'il itu adalah kata yang menunjukkan atas suatu arti untuk dirinya sendiri, wa qataranat bi zamanin wad'an, namun terikat dengan waktu yang tertentu. Jadi kalau kita berbicara masalah fi'il, maka kita akan membahas tentang kata-kata di dalam bahasa Arab yang memiliki arti yang terikat dengan waktu, berbeda dengan fiil, ya, berbeda dengan isim. Kalau isim adalah kata yang menunjukkan atas dirinya sendiri tanpa terikat dengan waktu. Namun fiil, ya, fiil adalah kata di dalam bahasa Arab atau di dalam ilmu nahwu yang menunjukkan atas suatu arti pada dirinya sendiri yang terikat dengan waktu, ya. Atau secara umum fiil diartikan di dalam bahasa Indonesia adalah kata kerja. Ya, jadi fiil ya, di dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kata kerja, ya, kata kerja. Ya, jadi kata kerja dalam bahasa Arab teman-teman sekalian itu terbagi menjadi 3 bagian, yang menjadi 3 bagian. Yang pertama ada namanya fi'il madhi, fi'lul madhi, kemudian ada fi'il mudhari, kemudian ada fi'il amar. Nah, ini dia pembagian fi'il di dalam ilmu nahwu atau di dalam bahasa Arab. Yang pertama ada namanya fi'il madhi, ya, kata kerja bentuk lampau, ya, kata kerja bentuk lampau. Kemudian ada fi'il mudhari, ya, kata kerja sekarang atau yang akan datang, atau yang bermakna sekarang atau akan datang. Adapun madhi adalah kata kerja yang bermakna lampau atau telah. Ya, dan yang terakhir adalah fi'il amar. Nah, ini kata perintah, ya, kata perintah. Ya, ketika kita ingin memerintahkan seseorang, maka di dalam bahasa Arab kita menggunakan fi'il amar, kata kerja bentuk perintah. Ini dia pembagian fi'il di dalam ilmu nahwu, ada 3, yaitu fi'il madhi, kata kerja lampau,
fiil mudhari kata kerja bentuk sekarang, fiil amar kata kerja perintah atau kata perintah. Ya, ini dia pembagian fiil. Kita kasih contoh teman-teman sekalian. Misalnya kita mengatakan qara'a. Nah, ini qara'a di dalam bahasa Arab artinya membaca atau telah membaca, fiil madhi. Kemudian fiil mudhari'nya yaqra'u. Ya, qara'a yaqra'u. Qara'a artinya telah membaca, yaqra'u artinya sedang membaca. Kemudian fiil amarnya bacalah, bahasa Arabnya adalah Iqra, bacalah. Ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Ya, Iqra fiil amar. Nah, ini dia 3 fiil di dalam ilmu nahwu, yaitu fiil madhi, fiil mudhari dan fiil amar. Kata kerja lampau, sekarang dan yang akan datang. Kita ambil contoh qara'a telah membaca, yaqra'u sedang membaca, Iqra bacalah. Ya. Kita kasih contoh yang lain, misalnya kata apa? Yaktubu, kemudian uktub. Ya, ada kata apa? Telah membaca, yaktubu sedang membaca atau akan membaca, kemudian uktub bacalah. Ya, ini fiil amar, ini fiil mudhari dan ini fiil madhi. Jadi teman-teman sekalian, ketika antum ingin menghafal kosakata dalam bahasa Arab khususnya kata kerja, maka silahkan hafalkan ketiga-tiganya, yaitu mulai dari fiil madhi, fiil mudhari dan fiil amar. Contohnya misalnya qara'a yaqra'u, iqra membaca. Kemudian kataba yaktubu, uktub menulis. Misalnya akala ya'kulu, kul makan. Jalasa yajlisu, ijlis duduk. Nah, ini dia cara menghafal kosakata atau kata kerja di dalam bahasa Arab. Ya, kita hafalkan tiga-tiganya mulai dari fiil madhi, fiil mudhari dan fiil amarnya, kata kerja perintahnya. Ya teman-teman sekalian, saya kira jelas pembagian fiil ada 3, madhi, mudhari, amar, dan penggunaannya pun berbeda-beda. Nah, adapun fiil madhi digunakan untuk kata kerja lampau. Ya, kita menceritakan suatu kejadian yang lampau yang telah kita kerjakan, maka dalam ilmu nahwu kita menggunakan fiil madhi. Namun ketika kita bercerita atau bercakap untuk keadaan kita yang sekarang atau keadaan kita yang akan datang, maka kita menggunakan fiil mudhari. Namun ketika kita memerintahkan orang lain untuk mengerjakan sesuatu, maka kita gunakan fiil amar, kata kerja perintah. Ini dia pembagian fiil di dalam bahasa Arab. Ya, sangat singkat dan jelas insyaallah. Dan sekarang kita akan masuk ke tanda-tanda fiil. Ya, tentunya fiil memiliki tanda-tanda yang membedakannya dengan isim dan huruf. Sebagaimana isim memiliki tanda-tanda, fiil juga teman-teman sekalian memiliki tanda-tanda. Baiklah teman-teman sekalian, Imam Ibnu Al-Ajurum mengatakan di dalam bukunya Matan Jurumiyah, wal fi'lu yu'rafu bi qad wasini wa sawfa wa ta'id ta'nis. Ya, bahwasanya fi'il itu dapat diketahui yang pertama dengan qad. Nah, katanya tanda isim yang pertama adalah qad. Ya, kata qad. Ya. Ini tanda isim yang pertama, bahwasanya tanda fi'il yang pertama bahwasanya tanda fi'il yang pertama itu adalah qad, ya, didahului oleh qad. Ya, ketika kita membaca Al-Qur'an atau membaca buku-buku yang berbahasa Arab, ketika ada kata qad, maka yakin bahwasanya kata yang terletak setelahnya adalah fi'il, karena ini adalah merupakan tanda-tanda fi'il, ya, satu di antara 4 tanda fi'il. Kita ambil contoh atau qad teman-teman sekalian. Sebelum kita memberikan contoh, ini masuk kepada fi'il madhi dan fi'il mudhari. Ya, masuk kepada fi'il madhi dan fi'il mudhari. Ya, sebagaimana kita sebutkan tadi bahwasanya fi'il itu terbagi 3, fi'il madhi, mudhari dan fi'il amar. Dan qad ini teman-teman sekalian
khusus atau boleh masuk kepada fi'il madi dan boleh masuk kepada fi'il mudhari dan tidak boleh masuk kepada fi'il amar. Jadi khusus fi'il madi dan fi'il mudhari. Qada madi, kemudian mudhari. Ya, jadi qada masuk kepada fi'il madi dan masuk kepada fi'il mudhari. Ya, qada ketika masuk kepada fi'il madi, teman-teman sekalian, itu memiliki dua arti. Ya, qada ketika masuk kepada fi'il madi itu memiliki dua arti. Yang pertama, arti qada ketika ia masuk kepada fi'il madi artinya adalah tahqiq. Ya, tahqiq. Ya, qada ketika masuk kepada fi'il madi, maka makna yang pertama bisa jadi adalah at-tahqiq. Ya, apa itu at-tahqiq? Ya, penegasan. Penegasan. Ya, sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa fi'il madi adalah kata kerja lampau dan ketika dimasuki oleh qada maka akan menambahkan maknanya sebagai penegasan. Jadi, ya, kita tegaskan bahwa apa yang terjadi di masa lampau itu betul-betul terjadi. Misalnya kita mengatakan akaltu, atau jangan kita pakai akaltu, kita ambil yang mudah dulu. Akala, telah makan. Ya, akala Muhammad misalnya. Akala Muhammadun. Ya, kenapa Muhammadun? Ya, kita sudah sebutkan di pengenalan ilmu nahwu, pentingnya ilmu nahwu, bahwa Muhammad di dhamma karena dia adalah fa'il. Ya, misalnya Muhammad telah makan. Ya, ini bermakna telah makan karena kita menggunakan fi'il madhi. Ya, Muhammad telah makan. Ya, Muhammad sudah makan, entah kemarin atau 2 pekan yang lalu atau sebulan yang lalu atau setahun yang lalu. Yang penting makna dari akala Muhammad adalah Muhammad telah makan. Adapun waktu makannya di waktu lampau, ya, nanti kita sebutkan penjelasannya di sini. Namun yang intinya kita fokus kepada makna fi'il madhi. Bahwasanya menunjukkan telah. Ya, Muhammad telah makan. Teman-teman sekalian, kalau kata ini atau kalimat ini didahului oleh qada, misalnya kita mengatakan qad akala Muhammadun. Qad akala Muhammadun. Nah, ini bermakna sungguh Muhammad telah makan atau benar-benar Muhammad telah makan. Ya, kita tegaskan. Ya, jadi makna at-tahqiq adalah penegasan. Ya, kita tegaskan, kita tekankan bahwa Muhammad betul-betul telah makan. Kita yakinkan orang yang mendengarkan apa yang kita katakan bahwa memang Muhammad betul-betul telah makan, yaitu dengan menggunakan qada. Namun kalau kita mengatakan akal Muhammad, Muhammad telah makan. Namun ketika kita ingin menegaskan apa yang kita katakan bahwa memang betul-betul Muhammad telah makan kemarin atau sebulan yang lalu, maka kita menggunakan kata qada. Qada akala Muhammad, Muhammad telah makan. Ya, ini dia fungsi qada. Yang pertama yaitu at-tahqiq, penegasan, dan masuk kepada fi'il madhi yang menjadi tanda-tanda fi'il. Ya, qada. Ya, kita pindah ke makna qada selanjutnya ketika masuk kepada fi'il madhi. Saya kira ini jelas bahwasanya qada ketika masuk kepada fi'il madhi artinya adalah tahqiq, penegasan. Kita tegaskan apa yang kita katakan. Kita membuktikan, ya, dengan kata-kata agar orang yakin dengan apa yang kita katakan atas kejadian dari ucapan kita. Kemudian makna qada yang kedua ketika masuk kepada fi'il madhi artinya adalah takrib. Ya, jadi dua maknanya. Takrib. Ya, takrib. Ya, makna yang pertama adalah tahqiq sebagaimana contoh yang tadi. Kemudian makna qada yang kedua adalah takrib. Artinya takrib apa? Ya, menunjukkan kedekatan waktu terjadinya fi'il tersebut. Ya, menunjukkan waktu kedekatan terjadinya fi'il tersebut. Ya, misalnya kita mengatakan atau di dalam lafaz iqamah
sebelum sholat dikerjakan, ya muadzin mengumandangkan iqamah atau melafalkan kata iqamah dengan qad qamatis sholatu. Ya, qad qamatis shalah. Apakah ketika muadzin melafalkan kata qad qamatis shalah, apakah salat telah dikerjakan? Tentu belum. Namun salat hampir dikerjakan. Jadi kata qad di dalam lafaz ini bermakna at-taqrib, kedekatan waktu terjadinya fi'il tersebut. Qad qamatis shalah. Ya, sungguh salat itu hampir didirikan, ya. Hampir didirikan. Ini dia makna qad yang kedua ketika masuk kepada fi'il madhi, yaitu at-taqrib, menunjukkan kedekatan waktu terjadinya fi'il tersebut. Misalnya, contoh lain teman-teman sekalian, ketika teman-teman misalnya ke pantai di sore hari atau ke apalah, ya, yang dimana tempat tersebut kita lihat atau kita bisa dapat melihat matahari terbenam, ya. Kemudian ketika matahari hampir terbenam, kita berkata kepada teman kita misalnya, atau kita berkata kepada istri kita atau istri kita bagi yang sudah menikah, ya, kita mengatakan qad gharabatis syams, matahari hampir terbenam. Ya, namun kita sesuaikan dengan kondisi kita ketika menggunakan kata qad yang bermakna at-taqrib, yang menunjukkan kedekatan waktu. Jangan sampai kita mengatakan sholat telah kita kerjakan, misalnya kita sudah keluar dari masjid melaksanakan sholat misalnya, kemudian kita mengatakan qad qamatis shalah yang bermakna sholat hampir dikerjakan, padahal maksud lafaz yang sebenarnya atau makna yang sebenarnya adalah sholat telah dikerjakan, sungguh sholat telah dikerjakan. Jadi kata qad yang bermakna at-taqrib itu kita bisa pakai dengan menyesuaikan waktu dan kondisi kita, berbeda dengan at-tahqiq. Ya, ini dia pada makna qad ketika masuk kepada fi'il madhi memiliki dua arti, yaitu at-tahqiq dan at-taqrib, yang menunjukkan kedekatan waktu. Dan ini at-tahqiq adalah untuk menegaskan bahwa perbuatan tersebut memang betul-betul telah kita kerjakan. Ya, ini dia makna qad ketika masuk kepada fi'il madhi. Sekarang ketika qad masuk kepada fi'il mudhari, ya, ketika qad masuk kepada fi'il mudhari, tadi fi'il madhi, sekarang mudhari. Ya, kata kerja sekarang atau yang akan datang. Ya, ketika qad ini teman-teman sekalian masuk kepada fi'il mudhari yang merupakan tanda-tanda fi'il, maka ia pun memiliki dua arti. Yang pertama adalah taqlil, ya, taqlil dari kata qalil, sedikit. Nah, ini menunjukkan bahwasanya jarangnya perbuatan tersebut terjadi, ya, jarangnya atau sedikitnya perbuatan tersebut terjadi. Perbuatan tersebut jarang terjadi ketika kita menggunakan qad pada fi'il mudhari. Contoh kalau kita mengatakan untuk lebih jelasnya, qad yasduku al-kadzab. Al-kadzabu. Ya, al-kadzab artinya pendusta, orang yang suka berbohong. Ya, kita mengatakan qad yasdukul kadzab. Ya, terkadang orang yang suka berdusta atau orang yang hobi berbohong itu berkata jujur, kadang, namun sangat sedikit. Ya, kebanyakan cerita dustanya daripada jujurnya. Maka ini bermakna perbuatan tersebut jarang terjadi. Jadi kata qad di sini bermakna at-taklil, yang menunjukkan bahwa jarangnya terjadi perbuatan tersebut. Qad yasdukul kadzab. Ya, orang yang suka berdusta itu ya kadang berkata jujur, namun sangat jarang. Makanya kata qad di sini bermakna at-taklil, ya, jarang atau perbuatan tersebut jarang terjadi atau jarang dilakukan oleh seseorang. Ya. Contoh tadi qad yasdukul kadzab. Ya. Orang yang suka berdusta itu kadang berkata jujur. Ya, memang kadang. Ya, tapi tidak selamanya ia berkata jujur, kebanyakan bohongnya. Maka qad di sini bermakna at-taklil. Kemudian qad yang selanjutnya ketika masuk kepada fi'il mudhari, maka dia bermakna kebalikan dari taklil, yaitu taksir.
takthir. Ya, apa artinya takthir? Ya, kebalikan dari taklil, yaitu seringnya perbuatan tersebut terjadi. Jadi kata qad ketika masuk kepada fiil mudhari, maka penggunaannya kita pun sesuaikan dengan kondisi dan keadaan kita. Ya, jangan terbalik. Ya, contoh kita ketika qad masuk kepada fiil madhi yang bermakna takthir, ya seringnya perbuatan tersebut terjadi. Misalnya kita mengatakan qad yaf'alu at-taqiyu al-khaira. Qad yaf'alu at-taqiyu al-khaira. Ya. Orang yang bertakwa itu sering sekali melakukan hal-hal yang baik. Ya, orang yang bertakwa sudah pasti sering melakukan hal-hal yang berbau kebaikan. Nah, jadi kata qad di dalam kalimat ini bermakna at-takthir. Seringnya perbuatan tersebut dilaksanakan atau terjadi. Qad yaf'al taqiyu al-khaira. Ya, orang yang bertakwa itu sangat sering melakukan kebaikan atau sering kali melakukan kebaikan. Maka kata qad di dalam kalimat ini bermakna at-takthir, bukan at-taklil. Ya, karena at-takthir maknanya perbuatan tersebut sering dikerjakan, namun at-taklil artinya bahwa perbuatan tersebut jarang dikerjakan. Nah, ini bedanya. Dan kata qad ketika masuk kepada fi'il mudhari, maka maknanya ada dua, dan makna ini kita gunakan di kondisi yang pas, yang dimana orang dapat memahami apa yang kita maksudkan. Ini dia tanda fi'il yang pertama, yaitu qad. Ya, sekira teman-teman penjelasan ini jelas ya tentang tanda fi'il madhi. Tanda fi'il yang pertama adalah qad, dan qad bisa masuk kepada fi'il madhi dan bisa masuk kepada fi'il mudhari. Dan ketika masuk kepada fi'il madhi memiliki dua arti, yaitu tahqiq, penegasan, dan at-takrib, menunjukkan kedekatan waktu terjadinya fi'il tersebut. Sedangkan qad ketika masuk kepada fi'il mudhari juga memiliki dua arti, yaitu at-taklil, ya jarangnya perbuatan tersebut terjadi, dan at-takthir, ya seringnya perbuatan tersebut terjadi, kebalikan dari at-taklil. Baik teman-teman sekalian, kita lanjut ke tanda fi'il yang kedua.